Bab 34. Harapan yang sia-sia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada pesta yang tidak akan usai. Begitulah dengan pesta pernikahan Putri Reina dan Pangeran Nizam. Akad yang dilangsungkan secara live ke seluruh kerajaan disambut dengan pesta rakyat yang akan diadakan 7 hari 7 malam. Ketika akad berlangsung, Putri Reina menunggu di dalam ruangan terpisah. Ia masih belum bisa disandingkan oleh suaminya. Ia sangat tidak sabaran untuk bisa bertemu dengan Pangeran Nizam. Pangeran Nizam, pria yang ia impikan siang dan malam. Akad berlangsung pukul 10. Pangeran Nizam mengucapkan akad dengan lancar. Nada suaranya tegas dan datar. Ketika para saksi dan undangan yang hadir mengucapkan alhamdulillah, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pangeran Nizam. Wajahnya tetap membeku. Sampai-sampai ibunya yang mencoba membetulkan posisi penutup kepala Pangeran Nizam itu, lalu berbisik tajam ke telinga anaknya. Apa Ananda tidak bisa berpura-pura untuk tersenyum sedikit saja untuk semua rakyat yang sedang menyaksikan acara ini? Pangeran Nizam menggendikan bahunya. Jangan meminta terlalu banyak dari hamba ibunda, karena dampaknya tidak akan terlalu bagus, kata Pangeran Nizam sambil menatap lurus ke depan. Sedikit pun ia tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh ibunya. Semenjak ia dilahirkan jadi pewaris tahta baru kali ini, ia merasa sial akan hidupnya. Andaikan ia boleh memilih, ia lebih baik menjadi rakyat jelata dan menikah dengan wanita yang dicintainya, daripada hidup tersiksa dengan orang yang tidak diinginkannya. Ah, Alena, maafkan aku. Hati kecil Pangeran Nizam berbisik. Tunggulah, tidak lama lagi kita akan bersanding. Biarlah pernikahan semu ini aku jalani terlebih dahulu. Karena memang ini jalan satu-satunya untuk bisa meraihmu hidup-hidup. Ratu Sabrina menjadi sangat kesal akan tingkah anaknya. Tapi bukan Ratu Sabrina kalau ia memang pandai bersandiwara. Wajah kesalnya harus ia manipulasi agar tidak terlihat di depan publik. Apalagi besok ia harus mengadakan konferensi pers tentang pernikahan Pangeran Nizam pada TV nasional. Tidak mungkin ia diwawancarai dengan wajah yang kesal. Selain itu, masih akan ada acara pesta kesucian yang akan diadakan setelah malam pertama pasangan pengantin. Pesta itu adalah pesta perayaan kesucian mempelai wanita yang sudah menjalani malam pertamanya. Pesta yang menunjukkan kebahagiaan, kebanggaan dari semua pihak, akan moralitas yang dapat dijaga oleh kedua mempelai. Walaupun Pangeran Nizam memandang acara itu menjijikkan, dan ia bersumpah, ia akan menghapus pertama kali acara perayaan kesucian malam pertama, pada daftar beberapa adat kebiasaan yang harus ia hapus. Di kerajaannya termasuk kawin paksa seperti yang sedang ia jalani. Tentu saja kalau nanti ia sudah menjadi raja. Karena untuk saat ini ia tidak memiliki wewenang itu. Setelah pembacaan akad, semua mengucapkan akan selamat. Pangeran Nizam ditandu untuk disandingkan dengan Putri Reina. Putri Reina menatap malu-malu pada Pangeran Nizam yang sudah menjadi suaminya. Tapi tak sedikit pun Pangeran Nizam melihat ke arahnya. Ia duduk di samping Putri Reina tanpa ekspresi. Putri Reina langsung menyadari bahwa Pangeran Nizam memang akan berbeda dengan pria lainnya yang kebanyakan pengantin pria akan menerimakan dengan sukarela istri yang sudah dipilihkan oleh orang tuanya. Cadar yang menutupi wajah Putri Reina sedikit berkibar karena hembusan nafas yang resah. Ia melihat ke samping melihat wajah suaminya yang begitu tampan. Tapi ia lalu menyadari bahwa wajah tampan itu terlihat sangat dingin bagai salju di kutub utara. Ia mengira-ngira apa yang akan terjadi malam ini. Apakah yang akan diperbuat suaminya malam ini kepadanya? Apakah Pangeran Nizam akan mengambil kesuciannya dengan wajah begitu dingin? Ia tadinya berharap akan merebut hati Pangeran Nizam pada malam pertama mereka. Tapi Putri Reina kemudian menyemangati dirinya sendiri. Jangan putus asa. Bukankah perjuangannya belum berlangsung? Istana Mutmainnah adalah istana yang dikhususkan untuk para pengantin kerajaan menghabiskan malam pertamanya. Putri Reina sudah dimasukkan ke dalam kamar pengantin yang didekorasi dengan sangat indah. Sementara Putri Reina dipersiapkan, maka Pangeran Nizam masih ngobrol-ngobrol dengan tamu kerajaan. Kelakar dan canda para tamu hanya ia tanggapi dengan senyum tipis.
Sedikit pun ia tidak merasa suka dengan situasi ini. Siapa yang suka dipaksa tidur dengan seseorang yang tidak dicintai? Ia merasa bagaikan binatang yang dipaksa untuk berhubungan hanya untuk bereproduksi mempertahankan kekuasaan dan dinasti kerajaannya. Putri Reina dibantu untuk melepaskan pakaiannya satu persatu. Ia lalu mengenakan gaun tidur tipis berwarna putih. Cadarnya sudah dibuka, dan ia benar-benar sangat cantik. Ratu Sabrina mertuanya dan Ratu Kulsum ibundanya memberikan minuman kekuatan untuk menjalani malam pertama. Putri Reina ingat malam ini adalah malam yang menentukan. Kau harus bisa berbuat semaksimal mungkin. Rebut cintanya secepat mungkin. Kau pelajari dengan cepat apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Apakah Pangeran Nizam menyukai gaya malu-malu atau gaya yang binal murahan dari seorang wanita? Kamu harus mengetahuinya. Dengan demikian ia akan terpesona dan luluh hatinya. Putri Reina mengangguk, wajahnya yang putih merona merah. Ia sangat malu sekaligus takut. Ia takut menghadapi malam pertama. Ia takut menghadapi Pangeran Nizam. Ia takut Pangeran Nizam akan memperlakukannya dengan kasar. Ia tentu saja tahu rasa sakit yang akan dideritanya. Tetapi hal itu akan berkurang kalau Pangeran Nizam memperlakukannya dengan lembut. Dan seandainya dengan kasar, ia harus bagaimana? Bunda hamba sangat takut. Tiba-tiba Putri Reina jadi ketakutan. Air matanya menetes. Ibundanya Ratu Kulsum menghapus air matanya. Jangan takut anakku. Rasa sakitnya tidak banyak, hanya sedikit saja. Ananda jangan panik dan melawan. Coba saja untuk menikmati. Mendengar kata-kata itu, Putri Reina malah semakin ketakutan. Bagaimana kalau nanti Pangeran Nizam malah kasar? Putri Reina, apa Ananda sudah melupakan apa tujuan kita tadi? Kalau Ananda hanya memikirkan ketakutan dan kesakitan, bagaimana Putri dapat merebut hati Pangeran Nizam? Kata Ratu Sabrina dengan hati kesal. Putri Reina langsung terdiam. Ia menunduk untuk mengatasi rasa tegangnya. Apapun yang akan dilakukan oleh Pangeran Nizam, hadapi saja dengan tegar. Ananda adalah satu-satunya harapan kami untuk mengembalikan cinta Pangeran Nizam kepada kerajaannya. Berbuatlah yang terbaik. Ratu Sabrina kembali memberi wejangan kepada menantunya. Mbak, bagaimana kalau Ananda nanti menjerit? Apa boleh? Ratu Sabrina menggelengkan kepalanya dengan heran. Ternyata teori yang cukup tanpa pengalaman memang hasilnya nol besar. Putri Reina bertahun-tahun mempelajari bagaimana cara melayani seorang suami agar bisa memuaskan suaminya. Tetapi malam ini terlihat sekali semua ilmu yang dipelajarinya menguap begitu saja. Yang ada dalam benaknya hanyalah ketakutan. Putri, menjeritlah yang kuat kalau memang terasa sakit, tapi kalau bisa tahan saja. Karena itu dapat mengganggu konsentrasi suamimu. Putri Reina mengangguk. Tiba-tiba dari luar ada teriakan. Pangeran Nizam telah tiba. Wajah Putri Reina menjadi pucat pasi. Ia langsung mencekal lengan ibunya. Bunda! Putri Reina menahan tangan ibundanya. Ratu Kulsum menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan tangan Putri Reina, dan melangkah keluar meninggalkan putrinya di dalam kamar. Pangeran Nizam berdiri di depan kamar pengantin. Ia tahu ibu dan mertuanya ada di dalam, dan benar saja mereka terlihat keluar dari kamar. Ratu Sabrina tersenyum. Kami akan menunggu di sini sampai kau selesai melakukannya. Berhati-hatilah. Jangan terlalu menyakitinya. Ibunya yang berbicara, tapi Pangeran Nizam mengangguk pada mertuanya. Ia mencium tangannya penuh rasa hormat. Walau bagaimanapun, rasa hormat itu harus ada. Setelah itu, baru ia mencium tangan ibundanya. Ibunda, titipkan Putri Reina pada Yang Mulia. Mohon Yang Mulia bersabar untuk tingkahnya yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Paduka. Kata Ratu Kulsum seraya mengelus tangan Pangeran Nizam. Pangeran Nizam tersenyum menepuk tangan yang mengelusnya dengan lembut dan menjawab, Insya Allah, Ibunda. Pangeran Nizam katanya pelan. Para pelayan dan beberapa pengawal berderet di depan kamar pengantin. Ada beberapa peralatan medis yang disiapkan. Ada dokter juga yang berjaga dengan beberapa perawat. Pangeran Nizam hanya mengangkat alis matanya. Ia tentu sudah tahu standar keamanan di malam pertama. Ketika ia mau masuk ke dalam, ia diikuti oleh pelayan yang membawa baki ditutupi oleh kain merah bersulam emas. Pangeran Nizam tahu persis apa isi baki itu. Ia tidak jadi melangkah masuk.
"Apa perlu Ananda membawa senjata ke dalam ibunda?" tanyanya sambil melirik tajam. Ibunya tergagap menjawab, "Ini prosedur di malam pertama. Apa ibunda meragukan kesucian Putri Reina? Atau ibunda menginginkan hamba menembak mati Putri Reina kalau ternyata dia memang sudah tidak suci lagi?" tanya Pangeran Nizam masih tetap dengan wajah yang dingin. Wajah Ratu Sabrina merah padam. Anak kurang ajar. Ratu Sabrina bersungut-sungut dalam hatinya. Ia benar-benar dibuat kehilangan muka di hadapan besannya. Ratu Sabrina melirik pada pelayan yang membawa nampan berisi senjata. Ia memberikan isyarat agar pelayan itu mundur dan tidak mengikuti Pangeran Nizam. Pelayan itu mengangguk dan segera mundur. Ratu Kulsum walaupun tidak berkata apa-apa, diam-diam ia menarik nafas lega. Terus terang ia sangat ketakutan melihat senjata yang akan dibawa masuk ke dalam kamar pengantin anaknya. Ia khawatir ada kejadian apa-apa yang mengakibatkan Pangeran Nizam gelap mata dan menembak anaknya. "Terima kasih, Ibunda." Pangeran Nizam memberikan hormat sebelum akhirnya ia melangkah masuk ke dalam. Pangeran Nizam mengucapkan salam. Putri Reina hampir pingsan menahan perasaannya. Ia lalu menjawabnya dengan gemetar. Akhirnya, sepasang mata tajam dari seraut wajah yang diimpikannya siang dan malam menatapnya dengan tatapan yang tidak dapat ia terka. Pangeran Nizam menghampirinya tersenyum tipis lalu menyimpan tangan di kepala Putri Reina dan berdoa. Doa yang diucapkan adalah doa pengantin pria kepada pengantin wanita untuk meminta semua kebaikan dan semoga terhindar dari keburukannya. Putri Reina menatap Pangeran Nizam dengan penuh cinta, dan Pangeran Nizam menatap istrinya penuh rasa kasihan. Tetapi tentu saja ia tidak dapat menyalahkannya, karena yang salah adalah orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang memaksa mereka untuk menikah hanya karena alasan politik. Sepasang mata yang bulat dan besar, rambut yang coklat kemerahan dan mata yang biru. Pangeran Nizam tidak munafik Putri Reina adalah memang gadis yang sangat cantik. Ia berbeda dengan anak kecil yang sering ia lindungi dulu. Anak kecil itu bertumbuh montok, pipinya gembil dan bergigi roges. Anak kecil yang sering ia beri coklat dan permen diam-diam karena kalau ketahuan ibunya, ia akan diomelin karena memberikan permen sembarangan kepada calon istrinya. Mengingat giginya sudah rusak karena kebanyakan makan permen. Anak kecil itu sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantiknya. Pangeran Nizam sejak dulu tahu bahwa Putri Reina adalah calon istrinya. Sebelum bertemu dengan Alena ia tidak menganggap hal ini masalah besar, dan sebenarnya ia menerimakan tanpa banyak protes. Saat itu yang tidak mengerti apa itu cinta. Tetapi sejak ia bertemu Alena, ia baru tahu apa itu cinta. Alena, ya Alena, dari segi fisik Alena dan Putri Reina memiliki kecantikan yang berbeda. Alena sangat cantik dengan tipe wajah Asia. Kulitnya tidak terlalu putih, tetapi kuning sedikit, coklat seperti kulit buah sawo yang masih muda. Bibirnya mungil sedikit tebal. Matanya sama besar dengan mata Putri Reina, tetapi berbeda warna. Jika mata Putri Reina bersinar lembut tetapi seperti menyembunyikan sesuatu. Mata Alena bersinar sedikit genit, sayu, dan polos. Matanya terkadang bagaikan mata bayi, terkadang lagi bagaikan mata seorang wanita jalang. Hidung Putri Reina tentu saja sangat mancung, sementara hidung Alena tidak terlalu mancung, tetapi sangat proporsional. Ada pesona secara sensual yang dimiliki oleh Alena yang tidak dimiliki oleh para gadis lainnya. Hal inilah yang menyebabkan Alena banyak disukai oleh para pria termasuk dirinya. "Apa yang mulia mau dibantu untuk bertukar pakaian?" tanya Putri Reina sambil berdiri karena melihat Pangeran Nizam hanya terdiam saja. Melihat Putri Reina berdiri, Pangeran Nizam sesaat tercengang melihat tubuh Putri Reina yang tinggi semampai itu, hanya memakai gaun tidur putih tipis dan menerawang. Apa yang ada di dalamnya tampak nyata terlihat. Nafas Pangeran Nizam serasa terhenti melihat sepasang dada yang membusung indah. Putri Reina bukannya tidak tahu bahwa Pangeran Nizam sedang terpesona. Ia malah semakin mendekat dan memegang bahu Pangeran Nizam hendak membantunya membuka pakaian. Karena tubuh itu mendekat, hampir saja muka Pangeran menyentuh sepasang gunung yang membusung indah itu. Pangeran Nizam seketika bangkit dari duduknya. Ia lalu menahan tangan Putri Reina oleh tangannya dan menurunkannya perlahan. Lalu pergi menuju meja kecil dengan 2 kursi yang semuanya terbuat dari emas.
kecuali tempat duduk dan sandaran kursi yang terbuat dari beludru bersulam emas. Sebaiknya kita ngobrol dulu, Putri. Kebetulan aku sedikit haus. Pangeran Nizam pindah duduk ke kursi tersebut. Putri Reina segera mengambil teko yang berisi kristal yang dalamnya ada campuran minuman khusus yang disediakan untuk pengantin. Ia lalu menuangkannya untuk Pangeran Nizam. Pangeran Nizam mengambil gelas itu diiringi senyuman Putri Reina yang memabukkan. Putri Reina sangat senang melihat Pangeran Nizam hendak meminumnya, karena ia sudah tahu selesai Pangeran Nizam meminumnya, maka mereka akan segera bercinta. Pangeran Nizam mengangkat gelas itu dan hendak meminumnya. Tetapi sesaat sebelum gelas itu menyentuh bibirnya, Pangeran Nizam terdiam lalu menurunkan kembali gelasnya. Ia tersenyum pada Putri Reina. Ia baru sadar kalau yang dipegangnya bukan minuman sembarangan. Air minum untuk pengantin adalah minuman lezat yang disiapkan oleh para tabib khusus kerajaan. Dalam minuman itu tercampur ramuan penambah libido dan vitalitas. Begitu meminumnya, maka akan muncul rangsangan yang sangat kuat untuk melakukan percintaan. Minuman ini efeknya mirip dengan seperti yang pernah diminum Alena pada waktu hendak diperkosa oleh George. Hanya bedanya yang ini terbuat dari berbagai macam jenis tanaman dan madu, bukan obat kimia. Yang meminumnya hanya akan merasa gairah meningkat, tetapi tidak sampai kehilangan kesadaran. Putri Reina tertegun melihat Pangeran Nizam tidak jadi meminum air salwahya yang ia berikan. Minuman salwahya adalah minuman khusus yang selalu ada di malam pertama, yang diberikan kepada sepasang suami istri yang akan menjalani malam pertama. Bagi pengantin pria wajib meminum air tersebut, tetapi bagi pengantin wanita tidak harus. Jika pengantin pria tidak meminumnya, berarti sama saja dengan memberikan suatu pertanda bahwa pengantin pria tidak bersedia untuk bercinta di malam pertama. Putri Reina memegang erat teko berukiran indah itu dengan erat. Buku-buku jarinya sampai memutih saking kerasnya ia memegang teko tersebut. Mengapa Yang Mulia tidak meminumnya? Suara Putri Reina terdengar gemetar. Ia merasa sedang didorong ke tepi jurang yang sangat dalam oleh suaminya sendiri. Aku ingin meminum air putih. Berikanlah air putih biasa untukku. Pangeran Nizam menyenderkan tubuhnya ke sandaran kursi. Putri Reina tidak berani berkata lagi. Ia segera berjalan hendak mengambil air putih untuk suaminya. Putri Reina pun berjalan ke arah kulkas yang ada di pojok. Memperhatikan Putri Reina berjalan dari belakang juga membuat Pangeran Nizam menjadi jengah. Tubuh telanjang yang hanya dilapisi oleh gaun tidur berenda itu seakan meminta untuk didekap erat dari belakang. Pangeran Nizam memalingkan mukanya. Padahal tubuh itu sebenarnya sudah menjadi haknya. Putri Reina mengambil sebotol air mineral dari dalam kulkas, membuka tutupnya, dan menguangkan ke gelas kristal yang sudah tersedia di atas meja. Pangeran Nizam meminumnya. Putri Reina hanya berdiri mematung di depan pangeran yang sedang minum. Duduklah, Putri. Mengapa Yang Mulia terlihat sangat berbeda dengan pangeran yang hamba kenal 11 tahun yang lalu? Kenapa Yang Mulia terlihat tidak memperdulikan hamba? Putri Reina mulai menuntut penjelasan. Putri Reina sangat gelisah. Ia lalu melirik ke tempat tidur melihat sprei indah berwarna putih yang terbentang di atas ranjang. Sprei itu seharusnya segera bernoda darah kesuciannya, dan lalu sprei itu diberikan kepada ibu mertua dan ibundanya untuk segera diberikan kepada Mak Andam, semacam dukun pengantin yang khusus menangani ritual pernikahan di kerajaan Azura, agar ritual perayaan kesuciannya dapat segera dilaksanakan. Seharusnya hal ini tidak berlangsung lama. Maksimal 30 menit maka sprei itu seharusnya sudah ternoda. Tapi sekarang sudah hampir 1 jam. Pangeran Nizam hanya terdiam saja. Orang-orang di luar sana pasti sudah gelisah. Jangan-jangan mereka menuduh dirinya sudah tidak suci lagi. Ia kemudian menggigil membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika sprei itu tetap bersih dari noda darah kesucian sampai pagi. Ia pasti dipukuli oleh ayahnya habis-habisan. Dilempar alas kaki oleh semua orang dan diceraikan oleh suaminya, untuk kemudian hidup menyendiri selamanya sampai mati. Sprei yang tidak ternoda menunjukkan ia sudah tidak suci lagi. Mencoreng muka keluarga, menyiram kotoran ke muka keluarganya. Ia akan dianggap sebagai wanita yang tidak bermoral. Pangeran hanya terdiam sambil tetap minum air putihnya sedikit demi sedikit. Kemudian dia berkata, "Putri Reina, aku meminta ruang dan waktu kepadamu. Aku bukannya ingin mempersulit dirimu.
Kata-kata Pangeran Nizam terdengar lembut, tapi bagi Putri Reina seperti suara petir di siang hari. Kata-kata Pangeran Nizam sudah sangat jelas menggambarkan bahwa ia akan memiliki kesucian sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Apa yang mulia sedang menghukum hamba? Apa yang mulia sangat tidak menyukai hamba? Apa hamba begitu menjijikan sampai yang mulia tidak berkenan untuk menyentuh hamba? Pangeran Nizam hanya mengguman membuat Putri Reina menjadi sedikit kalap. Yang mulia akan membunuh hamba. Sebelum hamba dibunuh oleh ayahanda hamba, maka hamba akan membunuh diri sendiri. Putri Reina tiba-tiba berlari ke tempat tidur mengambil sesuatu dari balik bantal. Dan Pangeran Nizam langsung melompat dari duduknya begitu melihat Putri Reina mengambil pisau yang terbuat dari gading. Ia akan menghujamkan pisau itu ke perutnya, tapi ia kalah cepat dari Pangeran Nizam. Hanya secepat kilat tangannya sudah dicekal oleh Pangeran Nizam. Kemudian pisau itu direbut. Lalu tubuh Putri Reina diangkat dan kemudian dibanting ke atas ranjang. Ranjang pengantin sampai berderak saking kerasnya bantingan itu. Putri Reina menjerit kesakitan. Para pelayan, penjaga, dokter, dan perawat tidak ketinggalan Ratu Sabrina dan Ratu Kulsum mendengar keributan yang terjadi. Mereka tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan, tetapi mendengar suara berderak tempat tidur, serta jeritan Putri Reina. Mereka menduga bahwa Pangeran Nizam sudah melaksanakan kewajibannya. Suara orang-orang yang mengucapkan rasa syukur terdengar. Ratu Kulsum tersenyum bahagia, dan Ratu Sabrina memeluk Ratu Kulsum serta mengucapkan selamat.